Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 11 MIPA dan IPS yang berbahagia, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia untuk siswa kelas 11. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materi pembelajaran yang sebelumnya, di mana pada kesempatan ini nanti kita akan membahas tentang subtema dampak kebijakan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak kebijakan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kita lihat untuk yang pertama yaitu kompetensi dasar, di mana diharapkan Anda bisa menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Sementara untuk yang berikutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu menganalisis pengerahan potensi ekonomi dan sumber daya alam Indonesia untuk keperluan perang Jepang. Kedua yaitu mendeskripsikan pengerahan tenaga rakyat Indonesia untuk keperluan perang Jepang. Sementara yang ketiga yaitu mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya dari bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Sementara yang keempat yaitu menunjukkan bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Sekarang kita coba lihat satu persatu. Yang pertama yaitu dari pengerahan potensi ekonomi. Jepang selama masa pendudukan di Indonesia melaksanakan sistem autarki, di mana nanti nampak dari pengerahan potensi ekonomi. Yang pertama yaitu perluasan areal persawahan sekitar 500.000 hektar dengan cara menebang hutan, kemudian dibuka lahan sawah yang baru dalam rangka mendapatkan bahan pangan. Kemudian yang kedua, penggiling dan pedagang padi itu diatur oleh kantor pengelola pangan. Sementara yang ketiga, untuk pengawasan pertanian dan perkebunan nanti bagi hasil dengan sistem 40% itu untuk petani, 30% dijual kepada pemerintah dengan harga yang sangat murah, sementara yang 30% diserahkan ke lumbung desa. Sementara di bidang perkebunan nanti pemerintah Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman. Yang pertama yaitu karet dan yang kedua adalah kina. Kenapa demikian? Karena di sini adalah berhubungan dengan kepentingan perang pada saat itu. Sehingga di sini perlu kita atau Anda ingat ada sistem autarki. Silahkan nanti Anda browsing di internet, kira-kira seperti apakah sistem tersebut. Setiap penduduk nanti harus menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah Jepang untuk kepentingan perang, di mana rakyat akan menyerahkan barang berharga, bisa emas, berlian, hewan, bahkan sampai bahan makanan. Dan berikutnya ada pembentukan Jawa Hokokai dan Nogyo Komiai. Nah, ini kita lihat untuk potensi ekonomi. Yang pertama ada sampai pada jenis hewan bekicot. Dan berikutnya ini kita lihat antrian orang untuk mendapatkan bahan pangan sekaligus untuk romusa. Dan yang berikutnya jenis tanaman yang saat itu sangat dibutuhkan untuk keperluan perang Jepang, yaitu tanaman jarak yang nanti akan diambil dari kulit dan daging dari tanaman tersebut yang nanti dipakai untuk minyak pelumas untuk keperluan perang. Sementara yang ketiga di sini kita lihat lahan hutan yang sudah dibuka ditanami tanaman pangan nanti dikerjakan secara bergotong royong. Sekarang kita lihat untuk yang berikutnya, pengerahan tenaga rakyat. Ini ada gambarannya ibu-ibu atau perempuan yang secara estafet menyerahkan ember kepada rekan yang lain. Dan ini romusa yang mencoba untuk mengerjakan pembuatan jalur rel kereta api untuk keperluan perang Jepang. Sementara yang di bawah, kiri bawah, Fujinkai yang sedang berlatih baris berbaris.
Dan yang berikut ini masih sama, yaitu Romusa yang mengerjakan untuk keperluan pembuatan tempat pertahanan militer Jepang. Dari upaya menopang kebutuhan perang, maka muncul usaha pengerahan tenaga Romusa, di mana setiap desa nanti akan diwajibkan menyiapkan tenaga Romusa yang nanti akan diurusi dan dikelola oleh Romukyokai. Dari Romusa kebutuhannya yang cukup banyak, dari Jawa nanti akan disebar keluar Jawa sampai ke Sumatera, Kalimantan, Papua, bahkan keluar Indonesia, yaitu Myanmar, Vietnam, wilayah Sarawak dan Malaya. Pada akhir perang ada sekitar 300.000 orang. Kemungkinan ini jumlah yang masih sedikit karena yang sampai kembali ke Indonesia jumlahnya lebih sedikit. Yang hilang jumlahnya cukup banyak. Dan kemungkinan ada yang kalaupun ada yang masih hidup, masih melanjutkan hidupnya di Myanmar ataupun di Vietnam. Nah, sekarang kita lihat dampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Secara sosial, kita lihat dari yang pertama, banyak dari Romusa yang dikerahkan untuk mengerjakan lahannya Jepang atau keperluan perangnya Jepang, sehingga nanti di akhir perang, itu pas ditemukan banyak Romusa yang kehidupannya ya banyak penderitaan. Ini di sebelah kiri bawah dan kanan bawah sama ini. Sementara yang kanan atas ini gambaran dari Yugun Yanfu. Ya. Dari sini kita lihat Tonarigumi atau rukun tetangga itu akan dibentuk dalam rangka mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk. Sedangkan Romusa nanti dari rukun tetangga nanti akan disampaikan pada panitia, yaitu Romukyokai, dan nanti awalnya bersifat sukarela, namun dalam pelaksanaannya kemudian dipaksakan dan diwajibkan dalam setiap desa itu menyediakan dalam jumlah tertentu. Nah, dari sisi budaya nanti banyak perempuan yang dikursus penggunaan bahasa Jepang. Kemudian pada masa Jepang juga akan dikembangkan batik dengan motif hokokai seperti yang sebelah kanan. Dan yang berikutnya ini ada kegiatan Saikere, di mana setiap pagi penduduk Indonesia diwajibkan membungkukkan badan ke arah timur laut, jadi ke arah negeri Jepang. Intinya untuk menghormati Kaisar Jepang, tapi ini dari posisinya seperti posisi orang yang sedang ruko. Nah, ini yang nanti banyak memunculkan perlawanan yang nanti akan kita lihat di tampilan berikutnya. Kemudian ini pada masa Jepang juga dari sisi budaya, nampak pendidikan nanti setiap orang itu dari sejak SD, sejak kecil itu sudah diperkenalkan dengan disiplin baris berbaris dan sebagainya. Nah, di bidang kebudayaan nanti caranya dengan memerintahkan tadi ya Saikere, dalam rangka apa, untuk menanamkan kebudayaan Jepang bagi masyarakat Indonesia. Nah, sementara pendidikan itu berkembang pesat, di mana semua bangsa Indonesia boleh mengikuti pendidikan. Tujuannya di sini jelas, yaitu untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia. Sekarang kita lihat untuk jenis sekolahnya, bisa sekolah dasar untuk semua orang, pendidikannya 6 tahun, ada sekolah menengah, ada SMP dan SMA. Kemudian jenis sekolah lain adalah sekolah-sekolah teknik, ada sekolah guru. Nanti Anda bisa baca sendiri. Dan dampak yang lain, yang keempat, yaitu ekonomi. Kegiatan ekonomi yang diarahkan untuk kepentingan perang, maka nanti Jepang berusaha untuk menguasai sumber bahan mentah untuk keperluan industrinya Jepang. Otomatis di sini nanti akan memeras sumber daya alam yang ada dan juga sumber daya manusianya. Secara politik nanti banyak organisasi yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang, bisa gerakan 3A, kemudian Putra, yang ketiga Jawa Hokokai, dan yang keempat pembentukan beberapa organisasi semi militer ataupun militer. Tujuannya jelas, yaitu sama, yaitu menopang kebutuhan perangnya Jepang. Nah, dari sini muncul pertanyaan, kalau ada kehidupan yang seperti itu, dampak yang seperti itu di masa pendudukan Jepang, maka muncul perlawanan.
ada perlawanan peta di Blitar, ada di Cilacap, Singaparna, Cotplieng, di Aceh, dan seterusnya. Ini ada tambahan lagi, ada perlawanan di Karangambel, daerah Indramayu, ada dari Kalimantan dipimpin Bang Suma, itu perlawanan di Tayan, Meliau. Sedangkan di Papua ada gerakan Koreri yang dipimpin Rum Korem, itu di daerah Papua. Silahkan nanti untuk memperdalam lebih lanjut Anda pelajari lewat internet. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, bahwa pengerahan potensi ekonomi dan sumber daya alam berupa padi, karet, kina, minyak bumi Indonesia untuk keperluan perangnya Jepang. Sementara yang kedua, pengerahan tenaga rakyat nanti dilakukan melalui organisasi yang dibentuk, ada Romusa, ada Kinrohoshi. Kinrohoshi itu kerja bakti. Dan yang ketiga yaitu dampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya sangat besar dirasakan bagi bangsa Indonesia. Keempat, ada kaitannya dengan yang ketiga, maka muncullah perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di berbagai daerah. Untuk memperdalam materi ini, silakan Anda membaca sumber berikut. Ada dari sumber Sortono Kartotirjo, buku sejarah Indonesia jilid 2, dan buku dari M. Sericraft, sejarah Indonesia modern, dan buku dari G. Mujanto, Indonesia dalam abad 20, jilid 1. Kemudian Hari J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Dan yang kelima itu bisa Anda akses di blog saya, itu penaguru69.blogspot.com. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam pembelajaran.